你可以教我什么叫做爱吗？ Gadis itu memasang wajah polos dan mengajukan pertanyaan seperti itu kepada guru. Tanpa diduga, detik berikutnya, guru membawa gadis itu ke hotel. Dengarkan suara guru yang tidak sabar. Gadis itu memutar bola matanya. Faktanya, itu hanya leluconnya. Jadi saat guru sedang mandi, dia mencuri dompet guru. Melihat keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang bahagia, gadis itu mencoret-coret di foto itu. Lalu dia pergi dari sini dengan gaya. Di koridor dia secara tidak sengaja mendengar seorang gadis cantik menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin bermain peri melompat. Dan target wanita itu adalah kamar 606 di sebelahnya. Kemudian sebuah ide berani melintas di benaknya. Ia mengetuk pintu kamar 606 tanpa ragu. Dia melihat wajah tampan bertemu matanya. Anda diincar seseorang. 你要被仙人跳？ Saat ini, Yuan Jiangnu juga membawa 2 preman kecil ke sini. Ketika melihat bidang pintu 606, awalnya, wanita itu mengira rencananya akan mudah diselesaikan. Dia masuk tanpa berpikir panjang, kemudian berbaring di tempat tidur dan menunggu ikan mengambil umpan. Saat itu seorang pria keluar dari kamar mandi. Dan orang ini adalah Guru Sevi. Guru tampak bingung. Jelas, orang yang baru saja di sini adalah siswa yang lugu. Mengapa dia menjadi perempuan yang binal sekarang? Wanita secara langsung menguasai busur keras. Dan guru yang terbawa dalam kegelapan masih terlihat ingin menolak. Setelah mendengar kode wanita itu di dalam, 2 gangster di luar pintu bergegas masuk. Dia melihat mereka mengeluarkan ponsel, mengambil gambar untuk forensik, dan bersiap untuk memeras sejumlah besar uang dari guru. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka salah kamar sejak awal. Saat ini, gadis yang berfoto di luar pintu juga langsung menarik perhatian kedua gangster itu. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Situasinya tidak tepat. Gadis itu dengan cepat meraih pria itu dan berlari keluar. 2 gangster lainnya juga mengejarnya. Para gangster akan mengejar mereka. Pria itu meraih gadis itu dengan backhandnya dan lari ke arah lain. Alhasil, ketika keduanya datang ke sebuah gudang, masih dihentikan oleh 2 gangster. Gangster memaksa gadis-gadis untuk menyerahkan ponsel mereka sesegera mungkin. Atau mereka mati. Pria itu melakukan yang terbaik untuk melindungi gadis itu. Ini membuatnya merasa terlindungi untuk pertama kalinya. 去旁边。手给我。 Setelah pria itu menghajar kedua gangster, gadis itu menatapnya dengan kagum. Dia bahkan menyarankan kapan kita bisa bertemu lagi. 找糖吃啊。什么糖？我又不是小孩子。 Maka pria itu pergi. Hanya gadis itu yang diam-diam masih bahagia di tempatnya. Sedikit yang dia tahu bahwa lintasan hidupnya akan mengantarkan perubahan yang mengguncang bumi. Nama gadis itu adalah Yan Nana. Meskipun dia adalah satu-satunya putri tabletop Korea Selatan, menjalani hidup besar dan mewah, tapi dia merasa seperti berada di dalam sangkar. Tidak bisa merasakan cinta siapapun. Seiring waktu, dia menjadi gadis bermasalah yang memberontak dan tidak disiplin. Bahkan siswa di kelas tidak mau berbicara dengannya. Dia bahkan menulis hinaan di seluruh mejanya. Tapi saat ini, Nana sama sekali tidak marah. Dia pikir itu sangat menyenangkan, karena hanya dengan terus-menerus membuat masalah kamu bisa mendapatkan perhatian ibumu. Ini juga membuatnya semakin merajalela. Pada hari ini, sekolah mengadakan pertunjukan seremonial. Nana juga menyelesaikan dengan sukses sebagai salah satu pengisi acara. Menjadi pertunjukan ini, melihat putriku begitu penurut, ibu Nana pun tersenyum lega. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan membuatnya gila. Saat mereka akan meninggalkan acara, Nana melirik kotoran anjing di bawah kakinya. Dia sengaja berjalan ke arah yang salah dan menginjaknya dengan kakinya. Semua orang ketakutan. Hanya Nana yang pergi dari sini dengan bangga. Meski sang ibu sangat marah, tapi dia tidak ada hubungannya dengan putri yang berharga ini. Dia hanya bisa terus membantunya memecahkan masalah satu demi satu. Hal ini membuat semakin sulit bagi siswa lain untuk menyimpan dendam. 犯了错没有关系，要懂得认错，上帝才会原谅你。林川，该说什么？锁门。在母亲的不断逼问下，娜娜最终还是低了头。对不起，恳请主原谅。 Tapi meskipun dia memohon belas kasihan ibunya, tapi tubuh itu jujur. Ia hanya bisa meredakan amarahnya dengan melahap selai kacang. Dan ucapan ibunya barusan terulang di telinganya. Karena tidak ada misteri dalam kehidupan nyata. Nana mengarahkan pandangannya pada dunia online.
Karena itu cara khusus dia bisa menghilangkan stres. Dia melakukan siaran langsung online setiap kali dia dalam suasana hati yang buruk. Mendengarkan segala macam pujian dan ungkapan cinta dari penggemar untuknya, dia bisa mendapatkan kepuasan. Tapi sejak aku bertemu pria sebelumnya, Nana sama sekali tidak bisa fokus. Bahkan saat siaran langsung, wajah tampan pria muncul di benakku. Jadi sepulang sekolah, ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia mengambil alamat yang ditinggalkan pria itu dan mencarinya. Nama pria itu adalah Wang Jinkin. Baru saja dirilis. Menjalankan toko perlengkapan dewasa untuk mencari nafkah. Melihat penampilan Nana, Jinkin juga merasa gugup. Dia terus bertanya, mengapa Jinkin harus menutup pintu kamar 606? Apakah dia tidak cukup berani? Jinkin berpaling darinya. Bahkan dikatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat memasuki toko peralatan dewasa. Cobalah untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. 到底要干嘛？我觉得你也适合。是什么？ Jadilah pacarku. Mendekap Nana. Lalu perlahan dekatkan wajah padanya. Hal ini membuat Nana yang belum pernah jatuh cinta menjadi bingung. Jelas, dia tidak memiliki ekspresi menggoda orang lain sekarang. Saat itu, Jinkin menerima telepon dari seorang teman. Dia keluar dengan tergesa-gesa. Saat ini, Nana masih mengikuti di belakang Jinkin. Bahkan terus meminta informasi kontak darinya. Tapi Jinkin mengabaikannya. Dia sibuk bermain dengan ponselnya sendiri. Nana pikir Jinkin masih berhubungan dengan pacar kemarin. Merebut ponselnya sekaligus, ambil kesempatan untuk menambahkan teman pihak lain. Jinkin tidak ingin terus berbicara dengannya. Siap berangkat setelah check out. Berhenti mengikutiku. 吃完，蛮好吃的。 Jadi selama beberapa hari ke depan, Nana terus mengirim pesan kepada Jinkin, meskipun tidak pernah menerima balasan. Tapi Nana masih sangat senang. Bahkan jika Jinkin baru saja mengirim kata rahmat, itu juga bisa membuat Nana bahagia selama beberapa hari. Jadi dia akan pergi ke toko Jinkin untuk menemui kapanpun dia punya waktu. Meski setiap saat Jinkin terlihat tidak sabar, tapi Nana masih menguntit. Perlahan, keduanya semakin sering berhubungan. Jinkin akan mengajak Nana jalan-jalan kapanpun dia punya waktu. Tapi dia hanya tahu nama Jinkin. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Dan lagi, secara kebetulan, dia hanya mengetahui pengalaman Jinkin sebelumnya dari pemilik bengkel. 你们以前念同一个学校？靠北。对啦，他主修贩毒啊，我缺到了。 Mendengar hal tersebut, Nana tidak takut. Dia terkejut. Cinta itu sangat keren, tapi ucapan dari mulut orang lain tetap membuat Nana merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya bisa meredakan celah di hatinya dengan meninju. Dia bahkan terus mengatakan bahwa banyak orang menyukainya. 有很多人喜欢我，他们会送我礼物，我很幸福，非常幸福。 Jinkin juga melihat keberanian Nana. Dia bergegas untuk menghentikannya. Faktanya, mereka semua memiliki kesamaan. Salah satunya adalah gadis pemberontak. Salah satunya adalah pekerja sosial yang menjual narkoba. Nasib seperti apa yang akan mereka hadapi? Keesokan harinya, Nana pergi mencari uang seperti biasa, tetapi menemukan bahwa toko telah disita. Dia tidak bisa menghubunginya. Pergi ke toko motor untuk mencoba keberuntungan. Untungnya, dia benar-benar ada di sini. Ternyata ketika Chien pergi ke tempat perdagangan narkoba kemarin untuk menanyakan tentang berita teman-teman dunia nyata, dia kebetulan bertemu polisi yang datang untuk menyapu narkoba. Jinkin membalikkan meja dengan tergesa-gesa. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri untuk menghindari kejaran polisi. Dia hanya bisa tinggal di sini sementara. 你一整天待在这里有没有吃东西？我这里有蛋糕。 Nana mengeluarkan kue ulang tahun dan merayakannya bersama Jinkin. Tapi mereka tidak bisa menemukan lilin yang sudah lama mereka cari. Jadi Jinkin mengeluarkan korek api sebagai lilin. Biarkan Nana membuat ucapan selamat ulang tahun. Dan keinginan Nana adalah bersama Jinkin. Tetapi saat ini, Jinkin mengatakan bahwa dia akan pergi ke Filipina untuk bersembunyi sebentar. Tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi sebelum dia pergi, dia masih memiliki masalah besar yang harus dilakukan. Jika tidak, dia akan mati kelaparan setelah pergi ke Filipina. Setelah mendengar kabar bahwa Jinkin akan pergi, Nana sangat kecewa. Dia berpikir untuk pergi ke Filipina bersama Jinkin setelah 3 tahun. Jadi keesokan harinya, Nana pergi ke bank sendirian. Dia pertama kali menyerahkan catatan kepada staf. Dikatakan jangan panggil polisi. Kalau tidak, bomnya akan meledak. Kemudian perlahan-lahan tarik resleting pakaian untuk mengungkapkan bahwa ada bom. 他说不可以报警。经理，经理，刘少汉啊，他手上都是炸弹。妹妹，你知道你在干嘛吗？ Saat manajer akan membunyikan alarm, Nana mengikuti rencananya dan Jinkin. Saya menekan remote control di tangan saya terlebih dahulu. Benar saja, ada ledakan dari tempat sampah di pintu. 我不相信，我怎么相信？我们处理，我们处理。让我
你不要乱动，不要乱动。 Akhirnya manajer mengambil tas sekolah Nana dan masuk ke dalam untuk menarik uang untuknya. Tak lama kemudian staf ban menyerahkan sekantong besar uang kepada Nana, tapi tidak ada yang menemukannya. Sebelum pergi, Naina menampakkan senyum yang sukses. Kemudian dia naik ke taksi yang sudah siap. Dan pengemudi itu terkejut. Kemudian mereka menyerahkan uang itu kepada adik laki-laki itu di tengah jalan. Lalu Jinkin membawa Nana pergi dengan mengendarai sepeda motor. Keduanya bergegas ke pantai. Dalam perjalanan, Nana masih terlena dengan keberhasilan rencana barusan. Sedikit yang dia tahu bahwa dia berjalan ke jurang tak berujung. Lalu Jinkin dengan hati-hati membongkar bom di tubuh Nana. Dia melemparkan bom saat dia menghitung mundur. Tanpa diduga, bom itu meledak langsung di udara. Puing-puing merah berterbangan. Nana mematung di tempatnya untuk beberapa saat. Dia awalnya berpikir bahwa apa yang ditanam Jinkin padanya hanyalah bom palsu. Dia tidak berharap itu benar. 现在是真的，我会死吗？ Tapi di bawah pengaruh otak cinta, Nana tidak terlalu ragu atau memilih untuk percaya pada cinta keluarga. Dan saat ini, sang adik juga datang untuk bergabung dengan mereka dengan uang. Tapi saat dia membuka dompetnya, semua orang langsung tercengang karena kantong uang yang diberikan Ban kepada Nana hanya nyata di permukaan. Sisanya uang cetakan, uang palsu, dan itu jelas tidak cukup bagi mereka untuk menyelundupkan. Selama ini uang tersebut hanya bisa membuat sang adik memanggil orang yang bernama Ale terlebih dahulu. Aku sedang memikirkan cara lain. Segera setelah penyelidikan polisi, mereka menargetkan Naina dan Jinkin. Saat ini, Naina tidak tahu bahwa dia telah diekspos. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang baru saja terjadi. Adik laki-laki di samping menyalakan radio di dalam mobil untuk meredakan suasana hati. Tapi saya mendengar berita bahwa mereka merampok ban. Sang adik mengetahui bahwa Nana adalah putri tunggal orang terkaya di daerah tersebut. 不会吧？真的假的？我靠！干！我哥，你有听到吗？来打电哎！我靠，超热！ Di sisi lain, setelah identitas Nana terbongkar, ibunya menjadi sasaran pengepungan wartawan. Semua orang ingin mendapatkan berita paling berharga darinya. Namun saat ini, paru-paru ibu tua itu akan meledak. Biasanya Nana hanya membuat masalah. Sekarang masuk dan merampok bank. Namun, ketika dia sampai di rumah, pengurus rumah memberitahu dia berita yang lebih eksplosif. Kepala pelayan membawanya ke kamar Nana. Saya melihat bahwa tempat tidur penuh dengan semua jenis alat siaran langsung yang vulgar. Dan cermin sebenarnya menafsirkan semua kekesalannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa berbagai perilaku memberontak Naina sudah dimulai. Faktanya, dia tidak terlalu peduli. Saat ini, ibu tua itu sangat marah sehingga tekanan darahnya meledak seketika. Untuk menutupi skandal itu, dia meminta pengurus rumah untuk membuang semua yang ada di rumah. Dia bahkan meminta kepala pelayan untuk tidak mengungkapkan sedikit pun informasi kepada siapapun. Dia dengan panik menyeka kata-kata jelek di cermin. Seolah satu-satunya cara untuk menyembunyikan kemarahan di dalam. Pada saat yang sama, mereka bertiga pun datang ke tempat yang sudah disepakati bersama Laulai. Jinkin keluar sendiri untuk mencari Laulai. Biarkan kakakku dan Nana tinggal di tempat mereka berada. Ternyata dia dan Laulai bertemu di penjara. Jinkin, yang baru saja di penjara, selalu diganggu oleh pria botak. Tapi setiap kali Jinkin diam, hanya Laulai yang cukup berani untuk berjuang untuknya. Dan itu membuat pria botak kesal. Dia menyerang Laulai saat dia menggunakan toilet. Dan saat ini, Jinkin tak lagi bertahan setelah mendengar suara itu. Dia naik dan memberi pelajaran kepada pria botak itu. Dengan cara ini, keduanya menjadi saudara. Ketika Laulai mengetahui tentang perampokan ban Jinkin, dia menduga bahwa Jinkin pasti mencoba menyelundupkan keluar dari sini. Tapi uang tunai di tangan Jinkin jauh dari cukup. Jadi Lai menyarankan agar ia sekalian saja melakukannya dengan teliti. Kabar penculikan Nana mendapat tebusan lebih dari ibunya. 我不想动他。没有要动他，讲得这么粗鲁，是合作。 在老赖的怂恿下，金琴还是动了歪心思。 Jadi Mani mengatakan dia akan meminta 3 juta dolar kepada ibu Nana. Ketika itu berhasil, dia akan membayarnya 1 juta dolar. Menghadapi tawaran yang menggiurkan, Laulai tidak punya alasan untuk menolak. Kolaborasi dicapai antara keduanya. Namun tanpa diduga, Nana menghilang. Awalnya, sang adik mengira dia hanya pergi ke toilet. Namun setelah beberapa kali mencari, aku tak menemukan sosok Nana. Jinkin pun mulai celingukan mencari Nana. Tanpa diduga, saya bertemu polisi di jalan. Untungnya, dia berhasil menyingkirkan mereka dengan tergesa-gesa. Padahal, Nana tidak pergi dari sebaliknya. Dia pergi untuk menarik uang. Dia memberi Jinkin tas sekolah berisi uang dan menyuruhnya menggunakannya dengan percaya diri. Karena uang itu miliknya sendiri. Melihat Nana begitu mengkhawatirkan kerja kerasnya, ia pun mengajukan rencana untuk menculiknya dan berjanji bahwa selama dia mendapat cukup uang dari ibunya, keduanya bisa meninggalkan tempat ini selamanya. Tak disangka, hal ini ditolak oleh karena dia tidak ingin menggunakan uang ibunya lagi. 你不是很讨厌你妈妈？跟她拿一点钱没有关系的。我不玩了。 Dalam keputusasaan, Jinkin hanya bisa memanggil sang adik untuk mengikat Nana dan masukkan kain lap ke mulutnya untuk berjaga-jaga jika Nana berteriak dan menarik polisi. Saat ini, pacar Laulai juga bergegas setelah mendengar suara Tanpa diduga, Jinkin mengeluarkan pistolnya dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Akhirnya, Jinkin membiarkannya masuk ke dalam mobil juga. Dengan ramah, ia membantu Nana melepaskan lap dari mulutnya. Dia bahkan memperingatkan adik laki-lakinya bahwa itu ilegal untuk dilakukan.
每个人心中都有秘密，往往在意外发生之时会不经意展现。当时的我们不清楚前方道路险峻或明朗，只知道已经没有退路。 Putri kaya Nana bisa saja menjalani kehidupan dengan makanan dan pakaian yang bebas khawatir. Tapi dia harus melarikan diri dengan seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan menculiknya untuk mendapatkan $3 juta dari ibu. Dia bahkan meminta adik laki-lakinya untuk mengeluarkan ponselnya dan merekam video pemerasan. Nana yang marah secara alami sangat tidak kooperatif. Ia meraih wajah Nana dan menyuruhnya untuk meminta bantuan ibunya. Siapa tahu sebenarnya Nana menyapa ibunya langsung. 妈妈，你今天过得好吗？我在这里过得很好哦，这里好山好水好鸡白，绑架我的2个人，一个人是一事无成的金钱，另一个是他智障表弟阿迪亚。 Kejutan pada saat ini langsung terprovokasi. Dia menamparnya secara langsung. Namun Naina yang keras kepala tak gentar. Sebaliknya, dia menyapa ayahnya lagi. Selusin tamparan berturut-turut mengenai wajah ibuku. Sekarang dia tidak tahu apakah dia menangis karena rasa sakit atau kecewa karena tidak mengenal orang dengan baik. Akhirnya, dia mengirim pesan marah bahaya kepada ibunya. Bahkan, dia tahu betul di dalam hatinya. Bahkan jika kamu berkata begitu, ibunya, yang selalu acuh tak acuh, tidak akan datang untuk menyelamatkan. Karena setelah ayahnya meninggal, sang ibu menjadi sangat aneh. Bukan hanya dia sering memaksa Naina untuk melakukan hal yang tidak dia sukai, dia bahkan memaksakan keinginannya pada putrinya. Tapi Van Nana menunjukkan sedikit keengganan. Ibunya menindasnya dengan kebaikan dan moralitas. Jadi Naina hanya bisa melakukan apa yang ibunya katakan. 会申请 Ivy League， 会申请 Ivy League， 会加入姐妹会， 会加入姐妹会。 Nana berpikir bahwa ini akan memberikan persetujuan ibunya. Siapa tahu dia sudah menyiapkan tujuan untuk Nana terlebih dahulu. Nama Meiki adalah membuat keluarga beranggotakan 3 orang tetap bersama selamanya. Ini sebenarnya peringatan baginya. Jadi sejak saat itu Nana menjadi sangat memberontak. Tak lama kemudian video Nana diculik dikirim ke ponsel ibunya Jiang Rufang. Melihat putrinya menderita siksaan seperti itu, Jiang Rufang patah hati. 为什么那些歹徒让他背炸弹去抢劫，现在勒索，还打他？他们是恐怖分子吗？ Kapten tidak lagi menyembunyikan ini, karena bank tidak memberi mereka 20 juta yang mereka inginkan. Itu sebabnya para gangster bangkit dan menculik Nana. Tetapi saat ini mereka harus tetap tenang. Pastikan Nana kembali dengan selamat. Untuk diselamatkan sesegera mungkin, Kapten menawarkan untuk pergi ke kamar Nana untuk mengumpulkan petunjuk. Tapi Jiang Rufang jelas gelisah setelah mendengarnya. Karena sejak kecelakaan Naina, Jiang Rufang menemukan bahwa putrinya telah berada di kamar untuk siaran langsung yang vulgar. Untuk menutupi sisi putriku yang tidak diketahui ini, dia menyembunyikan semuanya di rumah sebelumnya. Jadi ketika polisi pergi untuk memeriksa, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baru saja menemukan 2 botol selai kacang di sebelah lemari. Tapi kepanikan Jiang Rufang semua dilihat oleh Kapten. Dia menduga bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. 其实是小姐平常喜欢吃花生酱，但太太她我不喜欢他吃垃圾食物的。 Saat itu, Kapten secara tidak sengaja menemukan sebungkus tisu di samping tempat tidurnya. Tapi dia tidak segera mengatakan apa-apa. Tapi diam-diam disembunyikan. 爱菜蔓延288-22020，是不是路上发的？刚好拿回家用而已。你仔细看一下好不好？ Langkah ini membingungkan petugas polisi. Jelas, mereka dapat meminta Jiang Rufang untuk kebenaran masalah ini. Kenapa kau harus diam-diam menyelidiki dirimu sendiri? 从进他女儿房间开始，他就开始坐立难安，一定隐藏什么。 Dan sisi lainnya, kakak Laulai dan pacarnya berselisih soal penculikan itu, karena Anan menganggap Laulai baru saja dibebaskan dari penjara. Pada saat ini, jika dia ditangkap lagi karena menculik anak di bawah umur, maka hidup hancur. Dan dia benar-benar tidak tahan ketika beberapa pria besar memperlakukan seorang gadis kecil seperti ini. Tapi Laulai tidak berpikir begitu, karena dia tahu uang itu hanya melakukannya untuk menemukan putrinya di bawah 10 tahun. Dan ibu putri adalah pelanggar narkoba berulang. Saya tidak peduli apakah putri saya hidup atau mati. Jadi dia mengambil risiko. Setelah mendengar pengalaman tragis Kairah, Anan jelas sedikit terguncang. Tapi dia tetap mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon polisi. 你先听我说，至少小金啊不会伤害到他女朋友。可是这个小孩啊，在深陷毒窟，随时有生命的危险。小金也是为了要救他，你想想看，万一小金出事了，他还要被关多少年啊？这个小孩还活得了吗？ Akhirnya Anan pun mengalah. Jika semuanya benar, setengah dari uang itu tidak akan benar-benar menyakitkan.
Dia membeli kantong es dan memberikannya kepada saudaranya. Biarkan dia mengambilnya dan menaruh es di wajah Nana. Malam hari, Nana memanfaatkan sang adik dan Anan sedang tertidur, menggigit tali dengan mulut untuk melarikan diri. Untungnya, melalui usahanya yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya putus tali. Dia bersembunyi di balik pintu. Kemudian bersiaplah untuk melarikan diri sementara Kim Jin membuka pintu. 智商开我！赔偿把我！骗子！他妈骗子！你不爱我了吗？啊？ Atau katakan bahwa wanita dengan otak cinta tidak bisa diprovokasi. Bukankah sudah jelas, gairah tidak hanya menculiknya, bahkan memberinya selusin tamparan. Pada saat ini, dia masih bertanya kepada seorang pria apakah dia mencintainya atau tidak. Akhirnya Naina dibawa kembali ke mobil. Sang adik dan Anan yang bertanggung jawab atas perawatan. Saat ini, Naina melayangkan semua kemarahannya pada Anan. Anda bahkan berteriak padanya. 你欺负我不懂台语了？谁欺负谁啊？我可是受害者。 Tapi Anan tidak ambil pusing dengannya. Sebaliknya, dia menertawakannya dan mengatakan itu segera setelah dia mendapatkan uang. Setelah berhasil menerima putrinya, ia akan terlempar ke pinggir jalan. Anda akan benar-benar menjadi korban, oke? Naina ambruk seketika setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Jin Kin tidak hanya menikah tetapi juga memiliki seorang putri. Adik laki-laki di samping menghiburnya ketika dia melihat dia. Siapa tahu operasi adik laki-laki ini tidak hanya tidak menghibur. Sebagai gantinya, itu menambahkan bahan bakar. Karena Naina mengetahui darinya bahwa Jin Kin akan mencari putri dan istrinya. Saat ini, Jin Kin dan Laolai sedang menanyakan tentang berita tentang putri. Mereka pertama kali menemukan hewan peliharaan dan bertanya. Pria itu mengeluarkan tongkatnya dan melambaikannya pada Jin Kin. Tapi segera ditundukkan oleh Jin Kin. Di bawah pertanyaan berulang Jin Kin, pria itu tidak mengungkapkan informasi yang relevan. Dalam keputusasaan, Jin Kin hanya menembak kaki pria itu. Pria itu menangis kesakitan dan akhirnya, pria itu mengatakan bahwa putrinya dibawa pergi oleh ibunya Chan Meihua, dan ada pria lain. Jin Kin hanya ingin menemukan putrinya secepat mungkin karena waktu yang tersisa untuknya hampir habis. Dan sisi lainnya, Kapten berhasil menemukan toko produk dewasa Jin Kin melalui informasi di jaringan. Setelah bertanya, diketahui bahwa tempat ini telah lama disita untuk perdagangan narkoba. Tetapi Kapten masih menyelinap masuk melalui cara lain dan kemudian, dia menemukan Jieng Rufang lagi. Berhasil mendapatkan catatan Nana darinya. Kapten bertanya kepada Jieng Rufang tentang hubungan sosial Nana, tetapi Jieng Rufang berbohong bahwa hubungan sosial putrinya sangat sederhana. Dia juga berperilaku sangat baik dan patuh. Pada akhirnya, dia menyembunyikan siaran langsung vulgar putrinya dari polisi. 爱在蔓延呢？爱在蔓延。是一本书吗？ Rupanya Jieng Rufang tidak tahu hubungan sebenarnya antara putrinya dan Jin Kin. Tak lama kemudian, polisi menemukan situs porno di komputer Nana. 娜娜平常有在使用这种网站的习惯吗？我跟女儿是虔诚的基督徒，你怎么会这么想啊？ 青春期对性好奇，这个很正常。不可能！ Tetapi yang tidak dia duga adalah putrinya mempublikasikan informasinya secara langsung di situs web. Nama saya Yan Nana. Saya adalah putri dari payudara terbuka. Gadis kaya yang dulu sangat murni jelas dapat menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir, tetapi dia menjadi pembawa acara live streaming vulgar. Ibu tua yang mengungkapkan identitasnya di seluruh jaringan dan mengetahui kebenarannya akan marah. Surprise！ 我送给我妈的礼物终于送到了，现在还是送给你的绑架犯。 Sedikit yang dia tahu bahwa dia melakukan ini hanya untuk membalas dendam pada ibunya. Berita itu langsung menjadi berita utama berita. Dan ibu Nana secara alami akan direduksi menjadi pembicaraan makan malam semua orang. Media mulai mempertanyakan apakah penculikan Nana adalah tindakan yang diarahkan sendiri atau niat para gangster. Menghadapi media dan gosip publik, Jieng Rufang benar-benar kecewa dengan putrinya, dan itu menjadi lebih buruk. Begitu video Nana bocor, tidak hanya menyebabkan saham perusahaan turun tajam, bahkan biarkan mereka yang mengincarnya mulai meraih posisi general manager. Hal ini membuat Jieng Rufang semakin marah. Kepala pelayan melihatnya dan menenangkannya terlebih dahulu. Lalu dia menyarankan agar Rufang jujur pada polisi. Tapi ia tahu jika berita Nana kabur dari rumah menjadi publik, kemudian polisi akan melakukan sesuatu. Dia bersama para penculik dan pengedar narkoba. Adik laki-laki Jin Kin sangat bersemangat setelah mengetahui identitas Nana, karena dia adalah penggemar terbesar Naina. Tapi sekarang Naina tidak menyesal. Sebaliknya, saya merasa bahwa melakukan hal itu akan menghancurkan ibu saya. 妈妈一定觉得都是我的问题。对啊，都是我的问题。不知人间疾苦的富家女，任性，求关注，你到底是被谁带坏了？是你吗？张汝芳，才不稀罕心眼。 Anan tahu bahwa jurus Nana adalah terbakar bersama dunia. Tapi dia membujuk Nana untuk melepaskan, karena suatu saat dia akan menyesalinya. Faktanya,
Uang juga memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Dia menikahi seorang gadis favorit di tahun-tahun awal, juga melahirkan seorang putri. Tetapi wanita itu memanfaatkan waktu penjara Qinjin untuk bersama saudara laki-lakinya yang baik, dan tidak peduli dengan putrinya. Itu sebabnya Qinjin itu mengambil risiko dan menculik Nana, mencoba mendapatkan cukup uang dari ibunya. Selamatkan putrinya sesegera mungkin. Untungnya, dia belajar tentang akhir musim panas wanita dari pengedar narkoba. Jadi beberapa orang memulai perjalanan lagi. Namun saat ini, Anan sangat karena pacarnya Laulai tidak hanya menyembunyikan banyak hal darinya. Mereka bahkan menculik anak di bawah umur. Jadi dia akan membawa beberapa orang ke kantor polisi untuk menyerah. Lai tua di samping hanya bisa terus menenangkannya dan berjanji akan membawanya jauh setelah menyelesaikan pemungutan suara ini. Namun Anan tak menghiraukannya, masih berlari di jalan. Ini membuat beberapa orang di gudang benar-benar tak tertahankan. Jadi dia dengan hati-hati membuka pintu kargo dan memberi isyarat agar Anan berhenti dan tenang dulu. Tanpa diduga, langkah berbahaya ini menarik perhatian polisi lalu lintas. Tak lama kemudian truk dihentikan oleh polisi lalu lintas. Mereka membiarkan Laulai membuka pintu untuk diperiksa, untuk mengingatkan beberapa orang di dalam mobil. Laulai sengaja menampar beberapa kali sebelum membuka pintu. Untungnya, setelah menunggu pintu terbuka, polisi lalu lintas tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Namun dengan menerobos lampu merah, mereka melanggar peraturan lalu lintas. Jadi polisi lalu lintas meminta Anan mengeluarkan SIM-nya untuk memeriksa. Tepat ketika Laulai bingung. 警察先生，不好意思啊，我们是赶着要去医院，然后我的肚子突然有点不舒服，我老公他担心孩子有事才开快车的，啊。 Kebetulan polisi lalu lintas menerima telepon yang mengatakan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di tempat lain. Jadi mereka tidak terlalu banyak bertanya dan pergi dengan cepat. Laulai terus memuji jurus Anan barusan sungguh luar biasa. Siapa tahu, kata Anan dengan wajah malu-malu, kalau apa yang barusan dia katakan itu benar adanya. Saat ini Laulai sangat menggembirakan. Pada usia 40, saya akhirnya menjadi seorang ayah. 恭喜啊！但下次开车会开慢一点。 Di sisi lain, Jiang Rufang sedang berdoa di gereja ketika dia mendengar berita terbaru. Dan suara ini dari tangan anak kecil di sebelahnya. Bisakah saya melihat apa yang datang dari pesawat? 震撼弹！色情直播主 Bonnie Ju 无预警流出一段影片。 Ternyata Nana memposting video online. Tidak hanya menunjukkan bahwa Anda adalah pembawa acara live streaming yang vulgar dari sebuah situs. Dia juga mengklaim bahwa ini adalah siaran langsung terakhirnya. Dia bahkan melepas topengnya dan mengungkapkan identitasnya. Meskipun Jiang Rufang sangat marah setelah mendengar berita itu, tapi dia harus menghadapi interogasi polisi. Kapten polisi segera mengeluarkan bukti fisik yang ditemukan di ruangan Nana sebelum mengatakan informasi di jaringan ini semua menunjuk pada kasus perdagangan narkoba. 延太，你能够保证娜娜跟这宗贩毒案没有任何关系吗？ Tidak sabar menunggu Jiang Rufang menjawab, menerima panggilan untuk uang. 300万美金准备好了没有？我没办法，直播那件事让公司出了点问题，我一时拿不出那么多。你要你女儿的手指还是耳朵？我要跟娜娜说话。不要跟我讨价还价。你们是真的绑架我女儿吗？那为什么？ Tanpa diduga, Jinkin langsung menutup telepon, tidak memberi polisi kesempatan untuk menangkapnya. Jinkin mengabaikannya, tapi setelah mengubah posisinya dan memasukkan lap ke mulut Nana, sang adik melihat ini dan dengan cepat menghentikannya. Karena takut Jinkin akan melakukan sesuatu yang berlebihan pada idolanya. Sedikit yang saya tahu bahwa Jinkin melakukan ini hanya untuk mengambil dalam keputusasaan, sang adik hanya bisa memotret Nana yang dibully. Kemudian dia mengirimkannya ke Jiang Rufang dan memintanya untuk menyiapkan $3 juta sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan menerima tubuh putri Anda. Jiang Rufang tertegun sejenak. Dia tidak berdaya dan marah. Kapten baru saja akan mengatakan sesuatu lagi. Tapi ditanya oleh Jiang Rufang. 你们怎么当警察的？怀疑我女儿？太太，全部给我滚！不是，延太。 Di saat yang sama, Jinkin masih melepas kain lap di mulut Nana tertekan. 周儿还是右儿，你要哪一根手指头？ Jinkin janji kalau selama Nana patuh, maka dia tidak akan melakukan apapun padanya. Meskipun Nana tahu bahwa Jinkin melakukan ini untuk menemukan putri dan istri, tapi dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia berulang kali bertanya kepada Jinkin apakah dia menyukainya. Jinkin tidak berbicara. Nana juga paham kalau dia hanya bisa dimanfaatkan olehnya. 跟你走是我第一次自己做决定，我还以为你真的会给我希望呢。我这个人没有希望，也没有退路。我也没有退路。你知道我抛弃多少东西跟你走吗？是你自己选的。对，是我自己选的。我选的是我们已经在船上开始新的生活，没有直播，没有绑票，没有我妈，没有你前妻，没有你小孩，没有听话，没有背叛，没有骗人。别说了。 Melihat Nana yang begitu keras kepala, matanya penuh dengan sakit hati, tapi dia tidak punya jalan keluar.
Ketika penggemar kecil melihat orang yang disukainya begitu sedih, dia bergegas menghibur. Dia bahkan mengungkapkan identitasnya. Ternyata sang adik adalah penggemar nomor 1 Nana. Menghadapi penggemar nymphomaniac seperti itu, sebuah ide berani melintas di benak Nana. Dia pertama kali meminta adik laki-lakinya untuk membantunya berdiri. Kemudian dia menawarkan untuk menelepon ibunya di ponselnya. Tetapi sang adik mengatakan bahwa itu membuatnya sangat malu. Ketika Nana melihat ini, dia hanya bisa memintanya untuk membantu melepaskan tali. Melihat penampilan Nana yang teraniaya, sang adik tetap mengalah. Tapi baru saja Nana mengulurkan lengannya untuk memberinya hadiah. Tapi diplot oleh Naina. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Anan dan Laulai langsung mengejar setelah melihat kejaran mereka. Saat ini, Naina melihat seorang anak kecil hidup. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera mencuri ponsel anak kecil itu. Kemudian minta bantuan mayoritas netizen melalui siaran langsung. Bisakah dia berhasil melarikan diri?